Direktorat Polairut Polda Bangka Belitung menggerebek praktik penyelewengan BBM subsidi jenis solar di sebuah SPBU di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Satu mobil truk tangki digeledah dan didapati masih dalam keadaan terisi BBM sejumlah 3.210 liter solar subsidi. Dalam ungkapan kasus ini, polisi juga mengamankan dua orang pelaku, yakni berinisial HE 39 tahun, selaku operator SPBU, dan FS 47 tahun, selaku sopir truk tangki. Modus para pelaku mendapatkan BBM jenis solar dengan cara menggunakan dokumen surat rekomendasi BBM untuk nelayan sebagai dasar penyaluran. Para pelaku kemudian memanipulasinya dengan seolah-olah sudah terjual sebanyak 5.280 liter. Namun faktanya, yang terjual hanya sebanyak 2.070 literan. Selanjutnya, sisa BBM tidak terjual sebanyak kurang lebih 3.210 liter solar diselewengkan oleh para pelaku dengan cara memindahkan solar ke mobil tangki untuk dijual kembali oleh pelaku dengan harga yang lebih tinggi. Jadi modus operandi adalah BBM jenis solar subsidi didapatkan dengan cara menggunakan 105 selempar dokumen surat rekomendasi BBM sebagai dasar penyaluran yang kemudian dibuat secara manipulasi. Seolah-olah terjual 5.208 liter, namun faktanya yang terjual hanya 2.070 liter untuk nelayan, sedangkan sisanya 3.210 dipindahkan ke mobil tangki industri. Kemudian rencananya Kini kedua pelaku termasuk barang bukti berupa mobil truk tangki dan ribuan liter BBM subsidi jenis solar diamankan di Mako Polairut Polda Bangka Belitung guna pemeriksaan lebih lanjut dan terancam hukuman hingga 6 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor mengalami luka parah pada bagian kepala setelah menabrak truk Fuso yang hendak memutar balik di Kabupaten Bangka Barat. Usai kejadian, Satlantas Polres Bangka Barat melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Kecelakaan tersebut terjadi Rabu pagi, di mana sepeda motor menabrak badan truk yang sedang berbalik arah. Kasat Lantas Polres Bangka Barat AKP Ramos Siregar menyampaikan saat ini korban telah dibawa ke puskesmas terdekat, sedangkan pengendara truk dibawa ke kantor Satlantas untuk menjalani pemeriksaan. Kejadian kecelakaan ini bermula dari dua kendaraan mobil truk Fuso tadi dari arah Tanjung Kalian mau berputar menuju ke arah Tanjung Kalian. Di belakang dengan kecepatan tinggi kendaraan motor yang kami cek remnya agak tidak maksimal sehingga menumbur samping, sedangkan terjatuh di tengah-tengah putaran tersebut. Nah, jadi dalam rangka ini kami masih penyelidikan dan olah TKP yang bisa kami sampaikan awal. Untuk kondisi korbannya? Kondisi korban masih di Puskesmas. Kami setelah di TKP ini akan meluncur ke Puskesmas melihat kondisi korban. Dalam keadaan sadar? Nah, itu belum dipastikan karena kami cek TKP bukan barang bukti. Dari peristiwa tersebut, petugas menghimbau para pengendara untuk tetap berhati-hati dan memperhatikan kelengkapan kendaraan supaya kecelakaan dapat terhindar. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma, iNews melaporkan. Pasar murah di kantor Desa Riding Pajang, Kecamatan Belinyu, Bangka, Provinsi Bangka Belitung diserbu warga.
Pasar murah ini untuk membantu warga memenuhi kebutuhan pokok jelang Lebaran Idul Adha. Mereka rela datang pagi dan mengantri demi mendapatkan sembako murah berisikan beras 5 kg, gula pasir, minyak goreng 2 liter, dan tepung terigu seharga Rp108.000 per paketnya. Harga ini tentu jauh lebih murah dibandingkan harga pasar yang mencapai Rp165.000. 1.000 paket sembako disiapkan untuk membantu kebutuhan warga menjelang Hari Raya Idul Adha di desa tersebut. Ini di desa Riding Panjang, Kecamatan Blinyu. Ya, ada lebih kurang 1.000 paket yang pada hari ini kita distribusikan kepada masyarakat desa Riding Panjang ini dan sekitarnya lah ya, dan sekitarnya. Tujuannya pertama untuk memberikan pelayanan dalam hal mendapatkan bahan kebutuhan pokok sembako ini secara murah ya, murah. Kenapa? Menjelang Lebaran ini ya? Menjelang Lebaran Idul Adha ya. Ini kita upayakan dan hari ini alhamdulillah kita lihat dari masyarakat yang datang sangat antusias, mereka antri untuk mendapatkan paket sembako yang meliputi beras 5 kilo, tepung terigu, gula pasir 2 kilo, dan minyak goreng ya. Minyak goreng harganya Rp108.000. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa membantu meringankan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sembakonya. Diharapkan kegiatan pasar murah ini dapat membantu warga memenuhi kebutuhan pokok jelang Hari Raya Idul Adha. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, tim liputan iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah menetapkan Kota Koba sebagai pusat pelaksanaan Musabakoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026. Melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ, berbagai persiapan mulai dilakukan termasuk menyiapkan kafilah yang akan mewakili Bangka Tengah dalam ajang tersebut. Ketua LPTQ Bangka Tengah yang baru dilantik, Abdullah Adari, menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan prestasi terbaik, termasuk meraih juara umum pada MTQ Provinsi Babel 2026. Menurut Abdullah Adari, venue utama MTQ akan dipusatkan di halaman kantor Bupati Bangka Tengah di Kota Koba. Sementara itu, sejumlah venue penunjang lainnya akan digelar di kawasan komplek perkantoran pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Lokasi tersebut dinilai strategis dan dianggap mampu menunjang kelancaran pelaksanaan MTQ karena sebelumnya sukses digunakan untuk menggelar kegiatan serupa. Selain menyiapkan venue, LPTQ Bangka Tengah juga terus berkoordinasi dengan para pelatih untuk memberikan pembinaan dan pelatihan kepada para kafilah. Langkah ini dilakukan agar kemampuan para peserta semakin meningkat dan mampu memberikan hasil terbaik bagi Bangka Tengah di ajang MTQ tingkat provinsi. Saya terpilih menjadi Ketua LPTQ Kabupaten Bangka Tengah dan persiapan yang akan kita laksanakan menjelang pelaksanaan MTQH tingkat provinsi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bangka Tengah. Sudah kita siapkan sampai dengan hari ini lokasi kita menetapkan Kota Koba sebagai arena utama, nanti akan berpusat di halaman kantor Bupati Bangka Tengah dan arena-arena atau venue-venue yang ada di seputaran komplek kantor Bupati Bangka Tengah. Yang meneruskan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati, beliau bermaksud untuk lebih meningkatkan prestasi para peserta MTQ Bangka Tengah, minimal kita mendapatkan juara umum pada MTQ tahun ini. Ya, dalam waktu dekat hari ini kita mulai koordinasi dengan para pelatih
sekaligus kita akan memanggil para peserta untuk kita bina dan kita latih sebagai peserta MTQH nanti di bulan 10 atau bulan 11 tahun 2026. MTQ tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober atau November 2026 mendatang diharapkan dapat berjalan sukses serta menjadi sarana syiar agama bagi masyarakat. Dari Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, aktivitas produksi makanan khas di Desa Kurau, Bangka Tengah mulai menggeliat. Seperti yang dilakukan Andreas, satu di antara pelaku UMKM di Desa Kurau, yang mulai meningkatkan produksi berbagai olahan berbahan dasar ikan, mulai dari getas, ampiang, hingga aneka kerupuk khas yang menjadi hidangan favorit masyarakat saat Lebaran. Menekuni usaha sejak tahun 2014, produk makanan ringan khas daerah dengan merek Bahek Ewaki kini tak hanya menjadi konsumsi masyarakat lokal, namun juga digemari sebagai oleh-oleh khas Bangka Belitung oleh para wisatawan. Untuk memenuhi permintaan saat momen Idul Adha, Andreas menyebutkan pihaknya melakukan produksi setiap hari. Dalam sehari, total produksi olahan ikan bisa mencapai ratusan kilogram. Tak hanya dipasarkan di Bangka Belitung, aneka produk seperti getas dan ampiang juga telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia, di antaranya Jambi, Palembang, hingga Jakarta. Pengolahan hasil perikanan yang berbentuk getas ini dimulai di tahun 2014-an. Produksi tiap hari biasanya. Sampai stok habis itu sih biasanya. Hari bisa seminggu sekali lah. Ini melihat stok yang di toko ataupun ada pesanan yang memang banyak. Ya, kalau lokal kan ada di kota Pangkal Pinang, kayak di Mentok ataupun daerah Bangka Selatan. Paling kalau untuk di luar sendiri, di luar provinsi Bangka Belitung itu ada dari Palembang, dari Jambi. Tapi dia mesennya kalau dari Jambi itu memang banyak pas Lebaran itu mau kemarin tahun ini aja mau sampai 300-an kilo. Momentum Idul Adha diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Desa Kurau. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan. Sapi dengan bobot lebih dari 900 kg, bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disiapkan untuk masyarakat Dusun C2, Desa Lubuk Pabrik, Kecamatan Lubuk Besar, Bangka Tengah. Saat ini sapi jenis limosin tersebut dirawat di rumah hewan milik Haji Ahmad di Kota Goba, Bangka Tengah menjelang penyerahan pada perayaan Idul Adha mendatang. Sapi ini pun menjadi perhatian warga di Bangka Tengah, apalagi postur tubuhnya yang tinggi menyamai orang dewasa. Sapi berbadan besar ini tampak gagah dengan ciri khas sapi jenis limosin. Selama 1 tahun terakhir, sapi tersebut mendapatkan perawatan khusus agar kondisi tetap sehat dan prima. Dalam 1 hari, sapi ini pun mampu menghabiskan 4 karung pakan serta 1 karung konsentrat untuk menjaga berat dan kebugarannya. Pemilik rumah hewan Haji Ahmad mengaku bersyukur kembali dipercaya menyiapkan sapi bantuan Presiden untuk wilayah Bangka Tengah. Bahkan ini menjadi tahun ketiga secara berturut-turut dirinya mendapatkan kepercayaan tersebut. Saya udah rawat udah 1 tahun. Jadi sapi ini memang udah lama di sini, udah 1 tahun. Kalau kemarin itu timbangan 838, tapi sekarang ini kemungkinan di angka 920. Alhamdulillah ini udah ketiga kalinya ini. Ini saya kasih bungkil sawit, ini campur ini sama aduk. Kalau bagian
rumputnya paling sekitaran habis 4 karung lah kalau rumputnya. Kalau sentratnya paling 1 karung. Alhamdulillah bahagialah sebagai dipilih Bapak Presiden. Alhamdulillah. Sementara itu, Kabid Peternakan Dinas Pertanian Bangka Tengah, Sukandar, menjelaskan bahwa penentuan sapi presiden ditetapkan berdasarkan kriteria dari pemerintah pusat. Di antaranya, usia sapi harus lebih dari 3 tahun, memiliki bobot terberat di daerah, serta kondisi fisik yang sehat dan menarik. Ya, izin untuk sapi presiden memang sudah ditentukan dari stret presidenan dengan tim provinsi. Ya, salah satu umurnya itu harus 3 tahunan. Ya, jadi 3 tahunan jenis bobot sapinya itu ya terberat. Kalau memang bisa di atas 1 ton lebih bagus. Jadi dia harus sehat, bebas dari penyakit. Ya, jadi dari segi fisiknya itu menarik dari segi kesehatannya. Kami juga kita semi kontes, jadi kita mencari ke seluruh peternak Bangka Tengah, kita cek mana yang terberat. Nah, itu kita kompilasi datanya, kita sampai ke provinsi. Nanti di tim provinsi yang menentukan masuk atau tidaknya, mungkin itu. Alhamdulillah ini sapi kita ini jenisnya sapi limosin. Nah, jadi jenis sapi limosin. Timbang awal kita kemarin seberat kurang lebih 838 kilo. Mungkin tadi informasi di peternak mungkin ada kenaikan di atas 900, mudah-mudahan nanti pas di hari H sehat bobotnya bertambah jadi 900 sampai. Ini akan diserahkan kepada masyarakat Dusun C2 menjelang Hari Raya Idul Adha. Diharapkan bantuan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menambah semarak perayaan Idul Adha di Dusun C2 Desa Lubuk Pabrik. Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews melaporkan. Kita booster jalan terus. Saya udah rawat udah 1 tahun. Sapi. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung kembali mendapatkan 1 ekor sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto. Kabid Peternakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bangka Barat, Agung Ariwibowo, menyampaikan sapi presiden dibeli dari peternak lokal. Sapi jenis limosin ini saat ini telah mencapai bobot hampir 1 ton dan diprediksi beratnya akan terus bertambah sampai hari pemotongan nanti. Sapi tersebut rencananya akan dipotong di Masjid Darul Abror, Kecamatan Tempilang pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pada tahun 2026 ini mendapatkan bantuan kemasyarakatan Presiden tahun 2026 berupa sapi kurban. Itu, dan insya Allah lokasinya itu ada di Kecamatan Tempilang, di Desa Air Lintang, tepatnya di Masjid Darul Abror. Itu didatangkan dari mana? Untuk sapinya sendiri ini berasal dari peternak kita sendiri ya, dari Kabupaten Bangka Barat, dari Desa Mislak ya, Kecamatan Jebus, itu namanya Pak Hendri. Sapi ini rencananya akan diserahkan langsung oleh Bupati Bangka Barat, namun untuk jadwal penyerahan, pemerintah masih menunggu arahan dari Sekretariat Presiden. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma, iNews melaporkan. Hewan ternak milik Henry di Desa Mislak, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi pilihan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai tempat pembelian hewan kurban. Sapi jenis limosin dengan bobot besar dibeli Prabowo untuk dijadikan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 2026 mendatang. Sebelumnya pada tahun 2025 lalu, Presiden Prabowo juga membeli sapi di peternakan Henry dan disalurkan ke Kecamatan Simpang Tritip. Sebelum dibeli untuk dijadikan bantuan hewan ternak itu, terlebih dahulu dilakukan survei atau pengecekan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setempat.
Usai mendapatkan pengawasan ketat baik kesehatan, pemberian pakan yang tepat, dan perawatan ketat, bobot diperkirakan terus bertambah menjelang hari pelaksanaan kurban. Sapi presiden ini bakal dikurbankan di desa Air Lintang, Kecamatan Tempilang, dan dagingnya akan didistribusikan ke masyarakat setempat. Berat bobotnya Bang? Kalau untuk sekarang sudah 1 ton, Pak. Sebelumnya Bang? Sebelumnya 948 kilo sebulan yang lewat nih, Bang. Bang, perawatan khusus untuk sapi ini seperti apa Bang? Kalau perawatan khusus setiap hari dimandi. Makanannya Kalau makanannya 3 kali sehari. apa saja Bang? Makanannya bungkil kedelai, onggok empas ubi, sama kulit ubi, konsentrat. Untuk kesehatannya Bang? Oh, Dari dinas terkait sudah ada penyuluhan atau gimana Bang? alhamdulillah ada penyuluhan terus. Seminggu sekali ada penyuluhan. Pemerintah memastikan seluruh proses distribusi dan penyembelihan akan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan hewan dan tata cara penyembelihan halal. Diharapkan hewan kurban dari presiden ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mempererat tali silaturahmi di tengah momentum Hari Raya Idul Adha. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma, iNews melaporkan. Bupati Bangka Ferry Insani menegaskan izin usaha pertambangan atau IUP bukan merupakan hak milik, melainkan hanya bentuk konsensi yang melekat dengan sejumlah kewajiban. Karena itu persoalan tumpang tindih wilayah tambang harus diselesaikan bersama antara pemerintah daerah dan pemegang IUP. Hal tersebut disampaikan Ferry usai mengikuti rapat koordinasi bersama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan sejumlah bupati, wali kota sebabel pekan lalu. Menurut Ferry, penetapan IUP selama ini kerap tidak dikonfirmasikan kepada pemerintah daerah. Akibatnya, Pemda tidak mengetahui secara detail proses penerbitan maupun perpanjangan izin tersebut. Kabupaten Bangka salah satu daerah yang banyak bersinggungan dengan IUP PT Timah, bukan hanya di wilayah hak guna usaha atau HGU, tetapi juga pemukiman warga dan fasilitas umum. Satu sisi memang ada IUP tambang ya, yang itu perolehannya atas penetapan, jadi ada IUP. Nah kemudian IUP itu juga, yang ini yang belum yang belum kita, apakah IUP itu aset pertanyaannya? Kalau IUP itu menjadi aset negara yang memang tidak bisa kita selesaikan. Nah ada kepentingan lainnya, misalnya soal perkebunan, dan ini harusnya seperti apa? Karena IUP kan di dalam, yang di atas bukan IUP. Tadi juga disampaikan oleh Pak Kanwil bahwa sebetulnya IUP itu bukan hak milik, hanya diberikan konsesi ya, dan punya kewajiban. Nah itu yang kita selesaikan, apakah harus dicuitkan, apakah harus diatur delineasi atau seperti apa ya, atau dikerjasamakan seperti itu. Cuma kerjasama ini kan satunya penetapan berdasarkan satunya aset berdasarkan penetapan, satu memang penguasaan di atas. Dari dulu juga nggak ketemu. Misalnya saya juga tidak mengatakan bagaimana Timah kan juga perusahaan negara ya. Apakah mereka harus aset-aset yang tidak operasional diciutkan ya? Misalnya kawasan permukiman, nggak mungkin mereka tambang di permukiman. Di Kabupaten Bangka dekat pasar Sungalian itu tambang, mana mungkin mereka tambang? Udah lama sekali pasar. Nah kemudian penetapan IUP itu juga tidak kami terkonfirmasi sehingga kami tidak tahu. Sementara itu, pemerintah Provinsi Bangka Belitung berencana membawa persoalan tumpang tindih lahan ini ke pembahasan bersama Komisi 2 DPR RI dalam waktu dekat. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Yang saya banggakan, saya berjanji bahwa saya Kesatuan Republik Indonesia. Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masa bakti 2026 hingga 2030 resmi dilantik. Pelantikan dilakukan secara langsung oleh Ketua Umum KONI, Letjen TNI Purnawirawan Marciano Norman.
Pelantikan diawali dengan pembacaan janji jabatan yang diikuti seluruh pengurus KONI Bangka Belitung. Kemudian Ketua KONI Ricky Kurniawan menandatangani berita acara pelantikan bersama Ketua Umum KONI Marciano Norman. Selanjutnya pelantikan dilanjutkan dengan penyerahan bendera Pataka yang dilakukan Marciano kepada Ricky Kurniawan. Saya melihat pada event-event olahraga yang lalu, Bangka Belitung ini potensial untuk cabang olahraga atletik. Oleh karenanya saya minta Ketua KONI bekerja sama dengan para pengurus cabang olahraga, konsentrasi dulu di atletik. Mereka pernah buktikan pada Porwil se-Sumatera Utara nomor 2 dengan dengan medali dari cabur atletik yang banyak. Oleh karenanya potensi ini saya minta dioptimalkan, dan ke depan kita masih ada Pekan Olahraga Nasional Bela Diri, Pekan Olahraga Nasional Pantai pada 2026 ini. Kemudian 2027 nanti ada Pekan Olahraga Nasional Indoor dan Pekan Olahraga Nasional Remaja. 2028 Pekan Olahraga Nasional yang 4 tahunan, Pekan Olahraga Nasional ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Sementara itu KONI juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Bangka Belitung atas dukungan yang diberikan terhadap perkembangan olahraga di daerah Bangka Belitung. Cukup baik ya. Kita mungkin yang kita kejar bukan cuma atletik, ada beberapa cabur lain yang sudah kita petakan gitu kan. Tetapi memang sekarang kita masih mempunyai atlet andalan yang tadi disebut sama Pak Ketum itu Robi Sianturi gitu kan. Nah, kita tetap mempunyai target emas dari Robi dan ada beberapa cabur yang lainnya juga. Kita yakin kok di PON selanjutnya kita akan lebih bisa berprestasi daripada PON Aceh Sumur kemarin. Belitung penuh untuk mendukung kemajuan olahraga kita di Provinsi Bangka Belitung, sehingga apa yang menjadi program kerja KONI Provinsi Bangka Belitung periode 2026-2030 akan tetap menjadi prioritas kita di Pemprov untuk dapat kita dukung secara. KONI Babel didorong agar lebih aktif menjaring dan membina atlet-atlet potensial dari seluruh pelosok daerah. Dan dari Babel diharapkan lahir atlet-atlet handal berprestasi hingga tingkat nasional. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.